Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RHK Informatik Channel. Oke, teman-teman, kali ini kita akan lanjut ke materi overloading ya dalam pemrograman Java untuk Object Oriented Programming. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode atau fungsi ya. Nah, di depan Anda ini adalah ya, ini merupakan kode untuk implementasi daripada metode ya. Jadi di sini ya, ini di video sebelumnya seperti ini yang kita buat ya. Jadi ada satu kelas ya. Ya, di sini namanya saya rubah saja overloading ya. Kemudian di sini metodenya ya, ini ada metodenya. Metodenya adalah sekali lagi untuk membandingkan dua buah nilai bilangan bulat dan menentukan nilai yang terbesar di antara dua bilangan bulat tersebut ya, seperti itu. Kemudian di public static void main string ini kita memasukkan inputan untuk fungsi max ini, yaitu 5 dan 2 yang diwakili oleh variabel i dan variabel j ya. Kita panggil nilai maxnya dengan inputan ini, kemudian hasilnya diterima oleh variabel hasil, kemudian baru ditampilkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah fungsi max ini adalah membandingkan dua buah nilai dari bilangan bulat kan. Nah, di sini bagaimana kalau seandainya kita ingin nilai max, fungsi max ini juga bisa membandingkan tipe data selain bilangan bulat. Ya, misalnya kita ingin membandingkan dua buah nilai yang bertipe data double atau bertipe data float misalnya gitu ya, yaitu bilangan real ya, tipe data double atau float ya. Nah, sedangkan yang ini kan tipe datanya adalah integer gitu ya, atau bilangan bulat. Nah, jadi maksudnya di sini adalah begitu kita panggil fungsinya max ij, otomatis pada saat kita memberikan nilai dengan tipe data berbeda dengan yang ini, yang bukan integer, double, dia sudah bisa menjalankan fungsi tersebut ya. Tidak ada errornya gitu ya, tidak ada errornya. Jadi dia bisa menjalankan untuk membandingkan dua buah bilangan selain bilangan yang bertipe integer ya. Kalau untuk yang fungsi yang ini kalau kita mau lakukan untuk tipe, misalnya saya kasih masukin ya 5,2 ya, kemudian 0,3, 2,3, ini kan harus kita rubah nih. Ini harus kita rubah double gitu kan. Ini juga harus kita rubah double ya, untuk inputannya double ya. Nah, apakah ini sudah cukup hanya merubah ini dari inputannya? Tidak bisa, karena kita harus rubah lagi fungsi max ini adalah nilai parameter yang di input nanti ya, di sini 6162 itu tipenya juga integer. Kemudian fungsi max-nya juga tipenya integer. Jadi ini harus dirubah semua ya. Nah, apakah akan selalu kita lakukan seperti ini? Kalau kita mau bandingkan dua buah nilai, kita harus merubah lagi kode yang ada dalam program ini. Kan menjadi tidak efisien dan efektif ya. Nah, yang kita inginkan adalah begitu kita panggil max, kita masukkan tipe data yang berbeda, fungsi max ini sudah bisa jalan. Untuk itu, maka kita perlu lagi membuat fungsi max yang lain dengan tipe data yang berbeda gitu ya. Kita perlu lagi membuat fungsi max ya dengan tipe data yang berbeda gitu ya. Ini bagian ini saya hapus saja ya, supaya nanti lebih paham. Ini saya hapus saja. Jadi langsung di sini max-nya saya panggil di sini ya, langsung ya. Saya jalankan di sini. Kita misalnya ini saya kembalikan dulu, maaf, ini saya kembalikan dulu ke semula ya, integer. Oke. Itu ya. Oke, nah ini saya panggil di sini max. Perhatikan baik-baik, ini saya kasih besar, sorry. Ini saya kasih besar ya. Max. Ya. Nah, Anda lihat pilihan max ini ya, fungsi max ini cuma ada inputan untuk parameter yang bertipe integer, tipe datanya ya integer. Kenapa? Karena di sini baru ada satu ini fungsinya ya.
Sehingga ini max-nya kalau kita masukkan, data yang kita masukkan hanya bisa untuk data yang atau bilangan yang kita masukkan hanya untuk bisa bilangan yang bertipe integer, ya seperti itu. Yaitu sini kita cukup IJ saja ya, karena data yang dimasukkan itu diambil dari nilai I dan nilai J, seperti itu. Nah, kalau ini coba perhatikan baik-baik. Ini kan nggak bisa ya, ini harus kita rubah kembali ke bulat dulu ya. Karena kalau tidak error gitu ya. Nah, ini kalau kita running, langsung. Oke, ini hasilnya ya. Ya, hasilnya 5. Nah, tadi berarti kita kalau ingin ada max yang inputan parameternya itu bertipe data lain selain integer, maka kita harus buat max dengan tipe data yang berbeda ya. Nah, untuk itu ini saya copy aja ya, biar cepat. Oke, tinggal kita ganti nanti. Oke, ini saya ganti tipe datanya double. Ini double juga, oke. Sehingga ini saya tambah lagi satu untuk yang float ya. Jadi langsung kita buat tambahan dua fungsi dengan tipe data yang berbeda. Oke, ini ya. Nah, ini kan tidak ada yang error. Nah, sekarang saya run dulu biar kita lihat. Oke, tidak ada error ya. Nah, sekarang di sini kalau misalnya saya hapus ini ya, terus kita mau masukkan, kita ketik plus, kita ketik max. Sudah ada berapa pilihan sekarang teman-teman? Ada 3 max, yaitu fungsi max dengan nama yang sama, ada 3. Yang berbeda di sini adalah apa? Parameter yang diinput tipe datanya ada yang integer, ada yang float, ada yang double ya. Jadi kita di sini inputannya sudah bisa kita pakai yang double ya. Tuh kan? Double gitu ya, sorry. Kemudian ini saya kasih misalnya ini 20,3 gitu ya. Nah, ini max-nya. Nah, max-nya ini kita masukkan I dan J ya. I dan J tipenya sudah double. Nah, coba lihat saya masukkan I dan J. Otomatis di sini max ini dia akan membaca berdasarkan parameter yang dikasih masuk ya. Jadi pada saat I dan J-nya ini bertipe data double, maka di sini dia akan memilih max dengan parameter yaitu yang bertipe double juga ya. Lihat tanda warna di sini ya, kotak ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya saya buat model float ya, sebelum saya running ya, saya rubah ini misalnya float. Oke. Otomatis di sini harus F ya. Kalau float pakai F di Java. Nah, ini saya ya, ini auto completion yang max misalnya. Oke, kan tetap 3. Sekarang saya kasih masuk I, J. Lihat. Apa yang dia akan memilih yang mana? Yang ini kan? Yang bertipe data float otomatis. Betul tidak? Oke. Kalau misalnya ini saya ganti double, kembali lagi, sorry, integer, ya. int. Oke, ini berarti hilangkan. Oke, kita lihat. Ini dia tidak baca. Kita mulai dari awal lagi ya, max-nya. Kita ketik aja max. Oke. I, J. Perhatian baik. Dia akan memilih, membaca bahwa max yang di inputan max ini adalah bertipe data integer. Seperti itu ya. Jadi, secara smart, program ini akan memilih fungsi mana yang akan dipanggil,
kemudian digunakan, dijalankan berdasarkan inputan tipe data dari parameter tersebut, gitu ya. Oke, bisa kembalikan ke float. Oke, kita pakai float saja, berarti di sini 0,6, 0,3, lupa F-nya ya. Oke, sekarang kita running. Ini ada error, sabar. Expected di 37. Max I, J. Oke, ini nilainya ya. Jadi sebenarnya antara 5 dan 20, 5,3 dan 20,6, yang terbesar adalah 20,6 ya. Jadi sekarang di sini bahwa teknik yang seperti ini beberapa fungsi memiliki nama yang sama, tetapi inputan tipe datanya berbeda atau parameter yang dimasukkan tipe datanya berbeda. Ini yang disebut dengan overloading ya. Jadi sekali lagi, beberapa fungsi yang memiliki nama yang sama tetapi inputan datanya berbeda, dalam hal ini tipe datanya berbeda, ini yang disebut dengan overloading. Oke. Jadi overloading ini sekali lagi merupakan bentuk polimorfisme ya. Jadi di sini fungsi ini walaupun namanya sama ya, tiga fungsi ini walaupun namanya sama, tetapi parameter yang diinput ya, tipe datanya berbeda dan memungkinkan juga isinya yang berbeda ya, seperti itu. Itu overloading ya. Di dalam satu kelas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.